kebudayaan gitu. Jadi mereka menyerap unsur-unsur lain di sekitarnya, terutama unsur Jawa dan Bali. Tetapi juga kalau orang melihat gitu, itu mereka tetap bisa membedakan bahwa ini Osing, gitu. Bukan Jawa, bukan Jawa Bali. Dan memang kalau kita bicara budaya Osing, maka budaya Osing itu adalah budaya hibrida. Jadi mereka ada di ruang antara, gitu ya. Jadi tadi itu bukan Jawa, bukan Bali. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, kembali lagi di series bersama Soman, bercerita santai sama Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Kali ini kita menghadirkan narasumber kita yaitu Mbak Wiwin. Mbak Wiwin mungkin silakan memperkenalkan dirinya. Selamat malam, saya Wiwin Indiarti, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Daerah Using Banyuwangi. Mungkin Mbak Wiwin bisa menceritakan kepada kita apa kesibukan Mbak Wiwin sehari-hari? Sehari-hari saya mengajar ya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Tetapi selain berhome base di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu di Universitas PGRI Banyuwangi. Terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Wiwin bisa menceritakan sedikit tentang masyarakat adat di Banyuwangi. Oh ya, tadi kalau pekerjaan saya jadi dosen ya di Universitas PGRI Banyuwangi, tetapi di luar itu saya sibuk di AMAN ya, di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PD Using. Jadi sejak berdirinya AMAN Using di Banyuwangi tahun 2015, waktu itu saya jadi sekretaris, kemudian 2022 kemudian di Musda AMAN Using yang kedua saya terpilih menjadi Ketua AMAN Using gitu, hingga nanti 2027. Ya, jadi saya bergiat bersama teman-teman muda di Barisan Pemuda Adat Nusantara PD Using maupun teman-teman Persekutuan Perempuan Adat Nusantara ya, PHD Perempuan AMAN Using itu. Jadi bicara tentang masyarakat adat Using, ada baiknya kita merunut sedikit tentang sejarahnya. Jadi masyarakat adat Using itu ada di Banyuwangi ya, Kabupaten Banyuwangi. Mereka diyakini merupakan pewaris kultural kerajaan Blambangan di masa lalu ya. Dalam sejarah kita ketahui bahwa kerajaan Blambangan itu merupakan kerajaan Hindu terakhir di Jawa ya. Ada yang bilang bahwa Blambangan itu jajahan Majapahit, tetapi sebenarnya tidak gitu. Blambangan itu hidupnya semasa dengan kerajaan Majapahit. Bahkan ketika kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Blambangan masih berdiri 2 abad setelah itu gitu. Nah, karena Blambangan itu dikelilingi oleh para hulu air, jadi ada jajaran pegunungan di Blambangan, maka wilayahnya sangat subur ya. Nah, karena kesuburan itulah maka Blambangan menjadi wilayah kontestasi kemudian ya, di akhir masa senjakalanya Blambangan kemudian ditaklukkan oleh koalisi VOC, Mataram dan Madura gitu. Jadi kalau bicara konteks Banyuwangi saat ini, maka identitas kotanya adalah plural atau multikultural. Tetapi kalau kita bicara tentang indigenous people, pribumi Banyuwangi, maka itu mengacu pada masyarakat adat Using. Ya Mbak, makasih. Mungkin Mbak Wiwin bisa juga menceritakan sebaran masyarakat Using di Banyuwangi sendiri seperti apa? Kalau dulu ya, kita tahu di dalam sejarah kerajaan Blambangan itu kan luas banget itu, bahkan melampaui Kabupaten Banyuwangi yang kita kenal sekarang gitu ya. Kalau dulu itu kerajaan Blambangan itu hingga Lumajang ya. Nah, orang-orang
Osing itu juga sebenarnya kan orang Blambangan ya, kemudian kita mengenalnya selanjutnya itu dikenal dengan orang Osing gitu. Nah, orang-orang Osing itu ya ada di Jember, ada di Bondowoso, kayak gitu. Jadi tidak hanya ada di lingkup kabupaten di lingkup Banyuwangi yang kita kenal sekarang. Gitu. Kalau persebarannya seperti apa? Pasca perang atau ya perang Puputan Bayu ya, perang sebagian orang menganggap itu sebagai genosida, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau genosida ya habiskan gitu masyarakat adat ya masyarakat adat Osing itu, tetapi tidak habis gitu. Dari jumlah yang sedikit itu kemudian masing-masing menyelamatkan diri dan agar bisa survive. Orang Osing itu kemudian harus punya strategi budayaan gitu. Jadi mereka menyerap unsur-unsur lain di sekitarnya, terutama unsur Jawa dan Bali. Tetapi juga kalau orang melihat gitu, itu mereka tetap bisa membedakan bahwa ini Osing, gitu. bukan Jawa Bali. Dan memang kalau kita bicara budaya Osing, maka budaya Osing itu adalah budaya hibrida. Jadi mereka ada di ruang antara, gitu ya. Jadi tadi itu bukan Jawa, bukan Bali. Istilah Osing sendiri itu juga sebenarnya bukan muncul dari internal orang Osing, tetapi itu adalah juluk ngenyek. Kalau orang bilang juluk ngenyek itu cemoohan. Oh itu orang Osing itu. Kalau dikatakan seperti itu, berarti maksudnya orang yang tidak masuk dalam stratifikasi di dalam masyarakat, bahkan tidak masuk dihitung, tidak dihitung. Bahkan kalau misalnya kasta ya bukan termasuk yang terendah juga gitu, ada face gitu ya. Jadi di luar kelas-kelas itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah gitu ya, para pendatang itu menjuluki pribumi dengan sebutan seperti itu. Nah tetapi kemudian dalam sejarah kemudian terbukti bahwa orang-orang kemudian menggunakan istilah Osing itu sebagai identitas mereka ya. Yang sebelumnya itu ketika orang disebut Osing itu jadi ya minder, marah gitu ya, tapi kemudian dibalik gitu. Kemudian istilah Osing itu menjadi kebanggaan. Sekarang anak-anak muda Osing kalau misalnya mereka keluar daerah juga ditanya apa namanya, orang mana, mereka nggak malu, bahkan bangga kalau disebut orang Osing. Dan itu dulu tidak terjadi ya. Jadi menguatnya identitas keusingan itu dimulai tahun 70-an seperti itu. Dari cerita Mbak tadi ini mungkin bisa Mbak Win gambarkan sedikit kehidupan orang Osing di Jawa itu seperti apa? Kehidupan orang Osing di Jawa ya. Jadi gini, sebenarnya ketika orang-orang dari Mataram, mereka kan pusat kebudayaan Jawa gitu kan ya. Nah ketika mereka ke Osing berhasil menaklukkan Blambangan gitu, mereka melihat orang Blambangan itu seperti di uncivilized gitu. Jadi kayak orang yang tidak punya peradaban gitu, liar ya. Jadi pada masa itu misalnya perempuannya itu ya hanya pakai kain segini. Kalau kemarin segini. Jadi sebatas ini aja. Jadi dadanya tidak tertutup seperti itu. Dan itu juga sama dengan di Bali. Tapi memang itu juga tidak aneh karena memang Blambangan itu kan kerajaan Hindu terakhir kan ya kan. Jadi ya orang-orang Blambangan juga orang-orang Hindu ya. Jadi mereka juga cara berpakaiannya ya seperti itu gitu. Mereka tidak menganggap diri mereka tidak beradab, tetapi orang Mataram, apalagi Mataramnya Mataram Islam, ketika melihat waduh ini harus dibikin beradab, ini orang-orang liar kayak gitu ya. Jadi ya begitu, ketika penjajah datang melihat itu ya sama lah seperti di tempat-tempat lain. Jadi orang melihat, membandingkan, kemudian oh ini harus dibikin beradab, harus diislamkan. Maka kemudian kan bupati pertama pilihannya penjajah itu bukan yang keturunan
Bali. Kalau Bali kan dekat dengan Iya. sini kan, mereka cari yang Muslim. Gitu. Jadi memang Islamisasi Jawa terjadi, Islamisasi Blambangan kemudian juga terjadi seperti itu. Jadi kalau dari cerita Mbak Wiwi ini yang bisa membuat orang itu membedakan, oh ini orang Jawa, ini orang Osing itu apa Mbak? Oke. Ya, kalau saat ini sih ya dilihat gitu, Jawa dan Osing itu sudah nggak bisa. Kalau secara fisik itu kita sama saja, bahkan Madura juga sama saja gitu. Tapi ketika mereka bicara, baru kemudian akan jelas, oh ini Madura gitu. Logat Madura itu nggak bisa ditutup-tutupin ya, itu sulit gitu. Jadi oh ini Madura. Bali pun misalnya di Banyuwangi kan juga banyak orang Bali. Kalau orang Bali atau keturunan Bali bicara, mereka juga akan gampang teridentifikasi sebagai Bali. Demikian juga Osing, demikian juga Jawa gitu. Dan kalau Jawa kan itu lebih ini ya, lebih halus gitu kan, tipikalnya seperti itu. Tapi kalau Osing enggak, lebih lugas, lebih bebas gitu dalam mengekspresikan apa yang dirasakan kayak gitu ya, apa yang dipikir itu mereka tidak nggak yang ngempet gitu lah, nggak menahan gitu, tapi ya sudah mereka memang cara berkomunikasinya lebih lugas dan memang dalam bahasanya itu juga tidak ada stratifikasi ya, jadi tidak ada unggah-ungguh dalam berbahasa ya. Kalau Jawa kan ada, nah kalau di kami itu tidak ada seperti itu ya sudah, meskipun dengan orang tua kami tidak menggunakan bahasa yang berbeda ya. Hormat itu, rasa hormat itu ditunjukkan bukan dari penggunaan bahasanya tetapi dari hal yang lainnya ya. Jadi itu tadi dari bahasanya, kemudian juga dari ya kebiasaan kebudayaan. Kalau begitu Mbak, mungkin selain tadi yang Mbak ceritakan tentang perbedaan dan sebagainya, apakah sampai hari ini masih ada tantangan yang dihadapi oleh orang Osing untuk bisa berasimilasi atau berkolaborasi dengan teman-teman baik Jawa, Madura atau di bidang lain? Nah, menarik ya itu pertanyaannya. Sebenarnya gini, Banyuwangi itu kan wilayah perlintasan. Kalau di runut sejarahnya itu perlintasan niaga. Artinya sejak masa lalu itu arus orang dari luar itu sudah mengalir deras ke sini. Gitu. Artinya orang yang memang lebih awal, penduduk awal gitu ya yang ada di sini itu sudah biasa dengan pendatang. Gitu. Jadi mereka tidak misalnya wah ini itu pendatang kita, nah itu enggak. Jadi ya sudah, orang-orang Osing terbiasa dengan pendatang, tidak melihat mereka sebagai ancaman ya. Jadi kalau urusan pergaulan dengan orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda tidak ada masalah itu ya. Sampai hari ini pun kerukunan kelompok etnis di Banyuwangi itu dipuji karena relatif tidak ada konflik gitu ya antar kelompok etnis seperti itu, dan itu ditetapkan dalam lirik lagu Umbul-Umbul Blambangan. Jadi Banyuwangi itu seperti Taman Sari Nuswantara. Jadi Taman Sari Nusantara, Taman Sari itu kan tempatnya putri-putri keraton gitu ya. Itu Taman Sari itu banyak dihiasi bunga-bunga beraneka warna kayak gitu. Nah, bunga beraneka warna itu menggambarkan keragaman seperti Nusantara yang bineka. Kita juga di Banyuwangi juga ada kebinekaan itu dan kita bangga dengan itu. Orang Osing tidak ada masalah dengan pergaulan antar etnis gitu. Tapi kalau bicara tantangannya apa? Itu ketika arus pariwisata semakin kuat itu, apalagi di sini juga ada bandaranya juga ya semakin banyak kan jenis penerbangan ke kota-kota besar di Indonesia gitu. Jadi kemudian tantangannya semakin berat
Ketika banyak orang masuk, artinya mereka masuk itu lengkap dengan ya identitas budayanya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda gitu. Nah, yang seperti itu sebenarnya merupakan bahaya kalau yang di dalam sini tidak kuat dengan akar, ya. Jadi orang Osing harus tahu apa artinya menjadi orang Osing, gitu kan? Gitu. Jadi ketika kemudian ada orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda, kita ya tetap dengan keusingan gitu ya, keusingan kita kayak gitu. Nah, jadi ada sistem pengetahuan Osing yang itu ya kalau namanya kebudayaan itu ada yang kemudian mewariskan ya warisan-warisan kebudayaan yang baik, ada yang enggak gitu. Tapi kan kita bisa memilah, gitu kan, memilah. Maka yang baik-baik itu kan sebaiknya diteruskan, gitu. Ditinjau ulang, dicek, disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga kemudian malah memperkaya, kemudian memberikan solusi atas misalnya permasalahan-permasalahan yang datangnya belakangan gitu. Jadi bukannya kayak orang yang tidak punya latar belakang apapun gitu ya, have no idea tentang sejarah gitu ya, sejarahnya dia, leluhurnya dia, wilayah adatnya misalnya kayak gitu. Kalau dia tidak paham tentang itu, atau kalau para tetua tidak mewariskan pengetahuan adat itu, maka ya itu akan hilang. Nah, ketika hilang artinya sebenarnya kita kehilangan harta karun, gitu ya. Yang jelas gini, apa yang sudah kita punya yang baik ya selayaknya dijaga, tidak hilang gitu. Karena ketika hilang maka kita kehilangan pengetahuan, misalnya yang paling sederhana tentang bagaimana berdamai dengan alam di Osing gitu ya. Jadi leluhur kita mestinya kan sudah punya pengetahuan tentang itu, bagaimana hidup bersama dengan alam, bagaimana hidup bersama berdamai dengan misalnya cuaca, dengan bagaimana mereka bareng-bareng mendaya gunakan sumber daya alam yang ada di situ gitu. Semuanya itu kan satu rangkuman pengetahuan yang luar biasa, yang sebenarnya kalau orang luar itu melihat itu sebagai harta karun, tapi kalau kita sebagai generasi Osing itu tidak mampu atau tidak dikasih tahu bagaimana caranya melihat itu sebagai satu hal yang berharga gitu, maka ya tinggal penyesalan nantinya gitu. Ini kan tadi tantangannya karena pariwisata, globalisasi ya, globalisasi dan lain-lain. Kalau dari misalnya ada nggak Pak tantangan misalnya untuk dari dari pemerintah atau dari ya, kalau secara khusus misalnya pemerintah daerah misalnya ada sikap keputusan yang merugikan, itu sebenarnya enggak ada kayak gitu ya, tetapi pengetahuan yang kurang terkait dengan kebudayaan Osing, atau maksudnya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat secara umum, itu kemudian membuat pemerintah kadang mengambil kebijakan-kebijakan yang kurang tepat seperti itu. Jadi misalnya ya sama lah, itu sebenarnya masalah dimanapun, misalnya orang luar melihat masyarakat adat itu dengan kacamata mereka sendiri, dari sudut pandang etis, bukan dari sudut pandang elit atau sudut pandang masyarakat pemilik budaya itu sendiri. Maka yang terjadi kemudian adalah penghakiman gitu, menilai satu kebudayaan itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada kebudayaan yang lain, padahal tidak boleh seperti itu. Pasca tahun 80-an itu berkata bahwa ini budaya yang primitif, ini yang tidak primitif, itu sudah tidak boleh ya gitu. Jadi itu artinya kita tidak
sepakat dengan humanisme universal bahwa kita sebagai manusia itu punya hak yang sama gitu, untuk hidup di bumi yang satu. Ya, makasih banyak Mbak. Mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, mungkin ada sepatah dua kata dari teman-teman di OSIN untuk Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Sebagai bagian dari masyarakat adat di Nusantara atau di dunia bahkan. Jadi sebagai masyarakat adat seyogianya kita percaya diri, bangga dengan itu. Saya ada darah Osing di tubuh saya gitu mengalir itu, maka kalau saya tidak paham tentang sistem pengetahuan Osing gitu, itu kesalahan besar gitu. Jadi mari kita gali kembali ya, harta karun di belakang rumah, di belakang, di samping. Jangan sampai kemudian orang lain lebih tahu bahwa sebenarnya kita memiliki harta karun, tetapi kita sendiri malah buta terkait itu gitu. Jadi memang pesan ini juga untuk generasi yang lebih senior ya. Jadi biasanya anak muda itu disalah-salahkan, jadi kambing hitam terus, bahwa mereka itu tidak menghargai budaya, tidak paham, tidak ya mereka hanya misalnya peduli pada misalnya kalau sekarang K-pop gitu ya, gitu. Nah sebenarnya anak muda tidak selalu tidak boleh selalu menjadi kambing hitam gitu. Mereka seperti itu karena kita generasi yang lebih tua. Jadi makanya kemudian para tetua, para sesepuh, orang-orang yang lebih berdaya, masyarakat yang lebih berdaya ya, misalnya apa namanya, wirausahawan ya gitu, kemudian pemerintah itu, akademisi yang lebih berdaya. Nah itu kemudian yang harus bersama-sama menjadi agen yang meneruskan pengetahuan tentang adat mana saja. Itu pesan saya. Terima kasih kepada semua Sobat Masyarakat Adat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita santai saya bersama dengan Mbak Wiwi, Ketua PD OSIN, jadi Aman OSIN. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.